SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ini benar-benar gak nyari ya. Masih bau cat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ya untuk melangkah ke sini untuk bertalabul ilm ya, bisa menggunakan fasilitas ini ya untuk menuntut ilmu, mengambil faedah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas suatu tema yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu tentang bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu amalan yang mulia. Para ulama menyebutkan banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari dakwah ilallah. Di dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dakwah ini adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi kita berupaya untuk menjadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amalan atau di antara jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah,
Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan jalan yang beliau tempuh. Ana wa man ittaba'ani. Ya, ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak manusia ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku tergolong orang-orang musyrik. Maka barang siapa ya yang ingin menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya dia melangkah di jalan dakwah. Hendaknya dia berupaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengajak orang pada kebaikan, dia lakukan. Maka orang yang menempuh jalan ini pada hakikatnya dia telah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat mengambil peran dalam dakwah. Apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah, kita lakukan. Demikian juga di antara keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia dakwahi lewat dakwahnya tersebut, maka ini merupakan anugerah yang demikian besar dan melebihi ya harta kekayaan dunia yang paling mahal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala itu berkenan untuk memberikan hidayah ya kepada seseorang melalui dirimu, maka yang demikian lebih baik, lebih utama daripada unta-unta merah. Para ulama menyebutkan makna unta merah ya di kalangan bangsa Arab itu adalah dia di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah harta yang paling bernilai, harta yang paling berharga di tengah-tengah mereka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkenan memberikan hidayah kepada orang yang dia dakwahi, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi ya, bukan hanya pahala yang melebihi unta-unta merah, tapi setiap kali orang tersebut melakukan kebaikan ya yang kita dakwahkan, misalnya kita ngajak orang sholat, ada orang yang tidak sholat sebelumnya, kemudian kita ajak dia untuk menjaga sholat 5 waktunya. Atau ada orang yang bergelimang kemaksiatan, kemudian kita ajak dia untuk meninggalkan kemaksiatannya. Maka ya selama dia tetap berada dalam kebaikan itu, selama dia melakukan kebaikan yang kita tunjukkan, maka kita mendapatkan pahala. Makanya luar biasa sekali dakwah ilallah ini, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bukan hanya pahala dari dakwah yang kita lakukan, tapi dari apa yang mereka lakukan setelah kita dakwahi. Ketika dakwah itu diterima, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pahala tersebut tidak mengurangi sama sekali pahala orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi kita ketika mengajak orang pada kebaikan, kita dapat pahala dakwah, kemudian kita dapat pahala dari apa yang dia lakukan, dan ini tidak mengurangi pahala dia sama sekali. Oleh karena itu sangat merugi orang yang tidak ingin ikut serta dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena sesungguhnya ini merupakan investasi bagi kita. Ya, orang ketika dia berdakwah menyampaikan sebuah ilmu yang bermanfaat, ya, entah itu mungkin dia sampaikan secara langsung, atau dia sebarkan melalui medsosnya, atau dia sebarkan di grup-grup keluarganya, maka itu semua merupakan ilmu yang bermanfaat yang akan mengalirkan pahala kepada seseorang walaupun dia telah meninggal dunia.
Ingat, dakwah artinya apa? Kita menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ilmu yang bermanfaat ini termasuk dari salah satu amalan yang pahalanya akan mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam dia meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Seseorang mewakafkan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin yang manfaatnya masih bisa diambil walaupun dia telah meninggal dunia, maka ini akan mengalirkan pahala baginya. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dakwah termasuk menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ya, maka ini akan menjadi amalan yang pahalanya akan mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga, ya, awwaladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita bersemangat untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di antara keutamaan dari dakwah ilallah, ya, kita akan terhindar dari termasuk golongan yang merugi. Ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, memberikan nasihat kepada manusia, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhindar dari termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Dalam surat Al-Asr, ya, semua kita telah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka saling menasihati, dia saling menasihati, ya, di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang tidak ingin tergolong orang-orang yang merugi, maka hendaknya dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang kita peroleh dari dakwah ilallah, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Kemudian dalam berdakwah, ini juga yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam berdakwah ada kaedah-kaedah, demikian juga adab-adab yang perlu kita ketahui agar dakwah kita ini menjadi amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar dakwah ini benar-benar, ya, menjadi suatu amalan yang baik, bukan jadi sesuatu yang justru merusak, ya, merusak dakwah yang sudah ada. Ya, terkadang orang bersemangat dia dalam berdakwah. Saya ingin berdakwah, ketika mendengar, ya, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersemangat ingin ikut serta dalam dakwah. Tapi karena tidak tahu dia bagaimana ketentuan-ketentuan dalam berdakwah, akhirnya bukanlah perbaikan yang dia dapatkan, bukanlah perbaikan yang dia lakukan, tapi justru dia menebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, seorang dai ilallah membutuhkan bekal. Tidak bisa kemudian dia hanya bermodalkan semangat saja, yang penting dakwah, tanpa bekal yang syar'i. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bedah di pagi hari ini, tentang bekal-bekal apa saja yang kita butuhkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, bekal yang pertama yang hendaknya dimiliki oleh setiap dai ilallah adalah keikhlasan. Ketika dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukannya dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dia berdakwah mengajak manusia untuk meraih popularitas atau untuk meraih harta dunia. Ya.
Maka orang yang berdakwah harus melakukan dakwahnya dengan keikhlasan. Yang dia cari adalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dakwah ini adalah ibadah. Dan syaratnya ibadah ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keikhlasan ini mutlak perlu kita jaga dalam dakwah kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah adalah ibadah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah adalah ibadah. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul menjaga keikhlasan kita ketika mengajak orang pada kebaikan. Kita inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada dia. Bukan untuk agar kita mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia, si fulan dai ilallah, si fulan dai kibar, dai kabir, atau pujian-pujian yang semisalnya, tidak. Tapi yang dia niatkan adalah bagaimana agar orang yang dia ajak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tanda keimanan pada diri seorang hamba. Ketika dia menginginkan kebaikan pada saudaranya, ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Nah, terkadang kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mulai kita mengubah lifestyle kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mulai kita memahami agama ini dengan pemahaman salafus saleh. Maka kita ingin agar saudara-saudara kita juga mendapatkan hal yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka dia berupaya untuk menyempurnakan keimanannya ini, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Tidaklah saya mengajak manusia untuk suatu hal yang sifatnya duniawi, tapi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dicari karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan kekal abadi. Namun sesuatu yang dicari hanya untuk kepentingan dunia, maka dia akan hilang begitu saja. Oleh karena itu kita dapati para ulama, mereka ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, asarnya itu masih ada sampai sekarang. Para ulama berdakwah, mereka mewariskan ilmu, sampai sekarang ilmu mereka masih bisa kita rasakan manfaatnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling utama, pertama dan utama yang harus kita koreksi dari diri kita. Ketika kita ingin berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi niat kita? Sudahkah kita ikhlaskan niat kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada niat-niat yang sifatnya keduniawian? Maka ini harus kita tinggalkan, ma'asyiral muslimin. Hati-hati, berhati-hati dengan riya, ingin tampil di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat beliau, dalam keadaan para sahabat beliau adalah orang-orang yang paling bertakwa, dalam keadaan sahabat beliau adalah orang-orang yang paling banyak amalan solehnya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan. Ingat, beliau ini mengatakannya kepada para
sahabat, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau alaihi salatu wasallam ditanya tentang apa syirik kecil tersebut. Beliau kemudian mengatakan ar-riya, ya, melakukan suatu amalan untuk dilihat dan mendapatkan pujian dari manusia. Na'udzubillah. Oleh karena itu orang yang berdakwah di jalan Allah hendaknya mengikhlaskan niatnya. Ya, jangan sekali-kali terbetik saya ingin menjadi orang yang populer, terkenal di tengah-tengah manusia, dihormati manusia. Ya, apa fungsinya atau apa manfaatnya sesuatu yang ada di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Ya, kemudian pahala-pahala kalian akan disempurnakan, akan dibalas pada hari kiamat nanti. Baru orang itu tahu dia sukses atau tidak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka, maka dia telah mendapatkan keberuntungan, dia telah mendapatkan kesuksesan. Inilah hakikat kesuksesan yang sejati yang kita impi-impikan dan coba kita raih. Bukan apa yang ada di dunia. Apa yang ada di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah, ya, wa mal hayat, kehidupan dunia ini, melainkan dia hanya kesenangan yang menipu. Senang dia dipuji-puji oleh manusia, senang diangkat-angkat namanya, tapi itu semua adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, ya, penting sekali bagi kita, ya, untuk banyak-banyak mengingat kematian. Ya, dakwah ini salah satu investasi kita. Ya, setelah kita meninggal dunia, apa yang akan mengalir kepada kita? Ya, walaupun kita telah berada di alam kubur, apa yang akan mengalir kepada kita? Salah satunya mudah-mudahan adalah dengan dakwah ilallah. Makanya dakwah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam berdakwah kita tentu membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak boleh seseorang berdakwah di atas kebodohan, tanpa pengetahuan terhadap agama, kemudian dia berdakwah hanya bermodal dengan semangat. Ini salah satu kekeliruan yang sering sekali terjadi. Orang-orang yang berdakwah tanpa diiringi dengan ilmu. Dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan di surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini jalanku, ya, katakanlah wahai Rasul, ini jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala alal basirah, di atas ilmu. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk berdakwah tanpa adanya ilmu. Oh, saya rasakan bahwa ini baik, lalu diajak manusia untuk melakukan itu tanpa dia tahu, ya, apa landasannya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya tanpa dia ketahui bahwa memang ini perbuatan yang diperintahkan dalam agama, hanya sekedar mengandalkan perasaannya saja. Tidak boleh. Para ulama diantaranya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam risalah beliau Zadud Da'iyah Ilallah, ya, beliau menyebutkan ada 3 ilmu yang diperlukan oleh seseorang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman untuk berdakwah, beliau berpesan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah,
Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, anta sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ya, ahlul kitab di sini, yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena ketika itu daerah Yaman banyak sekali orang-orang Yahudi. Sampai sekarang masih ada. Ya, saya pernah ketemu di kota Son'a orang-orang Yaman, dan mereka adalah orang-orang Yahudi ortodoks yang jambangnya ini dibikin apa? Diikat. Pernah lihat? Ya. Mereka pakai jambangnya itu di kelabak, dikepang, ya, dikepang. Jadi lucu sekali. Jadi mereka berbahasa Arab, masya Allah ya. Mereka berbahasa Arab, face-nya pun seperti orang Arab, tapi orang Yahudi masih ada sampai sekarang orang Yahudi di kota Son'a. Nah, anta sata'ti qauman min ahli kitab, falyakun, engkau akan mendatangi ya sekelompok orang dari ahli kitab. Maka jadikanlah perkara yang pertama yang kau dakwahkan ya 2 kalimat syahadat ya, karena mereka adalah orang-orang kafir. Maka yang pertama kali kita ajak adalah ya bukan sholat ya, bukan sholat terlebih dahulu. Kalau mereka nggak syahadat, nggak ada manfaatnya sholat. Ya, demikian juga yang kita ajak bukan akhlak yang mulia dulu, tapi yang kita ajak adalah ya kalimat syahadat terlebih dahulu. Ya, kalau dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tapi tidak masuk Islam, nggak ada manfaatnya. Ya. Maka dari sini kata para ulama, coba kita perhatikan Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Ya, kita bisa melihat 3 jenis ilmu ini. Yang pertama yang beliau utus untuk berdakwah adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal sebagai alimnya para sahabat, ya, sebagai alim dari kalangan para ulamanya sahabat. Nabi SAW merekomendasi untuk mengambil Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal. Berarti beliau bukan orang sembarangan. Ya, beliau adalah orang yang sangat mengerti tentang Islam. Maka ilmu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Apakah yang dia dakwahkan itu satu kebenaran atau satu kesesatan? Dia harus tahu itu. Ya, makanya kalau kita ingin berdakwah, kita pun harus belajar. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu itu harus menjadi jalan hidup kita. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dakwah ilallah. Ya, antum nggak bisa berpangku tangan saja kemudian ingin berdakwah tanpa mau belajar. Orang itu baru bisa berdakwah kalau dia belajar. Makanya kita dapati orang-orang yang berbekal semangat ya, ketika mendengar seruan mereka, kita melihat bahwa yang mereka sampaikan ini tidak ada dalilnya, kadang-kadang hanya suatu perkara yang dianggap kebaikan ya. Oleh karena itu seorang dai ilallah hendaknya membekali diri dengan ilmu syar'i. Hadir kajian ya, keutamanya luar biasa ya. Kita menghadiri majelis ilmu, antum semua sudah paham insyaallah ya keutamaan menghadiri majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Apalagi ketika ilmu itu ternyata bisa kita kembangkan, artinya kita bisa pakai untuk berdakwah, menambah amalan kita, maka harus bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kedua, Nabi mengatakan, anta sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Apa maknanya? Maknanya kita hendaknya berilmu tentang siapa yang kita hadapi. Ya. Ini berkaitan dengan hikmah dalam dakwah. Karena berdakwah kepada orang non-muslim ini beda dengan berdakwah kepada seorang muslim. Seorang muslim yang sudah taat beda dakwahnya dengan muslim yang bergelimang kemaksiatan. Seorang ikhwah yang sudah mengenal sunnah beda kita dakwah kepada dia dengan orang yang belum mengenal sunnah. Sehingga macam-macam metodenya. Ya. Nah, ini harus kita ketahui terlebih dahulu siapa yang kita hadapi. Orang yang tua beda dakwahnya dengan orang yang masih muda. Ya, antum kalau berdakwah kepada orang yang lebih tua usianya, ya,
harus benar-benar memperhatikan adab ya. Jangan sampai kita seolah menggurui ya. Nanti coba ngomong ke orang yang lebih tua, orang tuanya ya manggut-manggut, tapi dalam hatinya cah ya. Baru aja jenggotmu tumbuh sudah mau mulai nguliahi saya ya. Saya ini loh ya, nggak punya jenggot gitu ya. Oleh karena itu harus lihat terlebih dahulu ya, siapa yang kita dakwahi. Ini penting sekali. Berdakwah di forum umum itu berbeda dengan dakwah yang empat mata ya. Makanya kemarin itu alhamdulillah kami diundang oleh kawan-kawan dari RTVC, itu masya Allah pencerahan sekali ya tentang bagaimana berdakwah di depan publik. Ya, kita itu kalau dakwah sebenarnya dakwah di masjid atau dakwah di lembaga-lembaga pendidikan itu sebenarnya aman kita berbicara. Tapi kalau sudah mulai di live kan ini ya, ini sudah masuk ke ruang publik. Nah, ini harus siap-siap dengan konsekuensi hukumnya. Berarti jangan nyental-nyentil, hati-hati ya. Maka bahasanya itu harus dipilih. Oleh karena itu kita harus lihat siapa yang kita dakwahi. Kemudian yang ketiga, metode dakwah ya. Bagaimana apa yang harus menjadi prioritas kita untuk kita sampaikan. Nabi SAW ketika memberikan ujangan atau pesan kepada Muadz, karena yang engkau akan hadapi ini adalah orang-orang ahlu kitab dari kalangan Yahudi, falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi ya syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali yang menjadi prioritas dakwahmu adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi harus punya prioritas. Tauhid terlebih dahulu yang hendaknya kita dahulukan. Percuma misalnya ngajak orang sholat, tapi dia masih melakukan praktek kesyirikan. Kenapa? Karena praktek kesyirikan yang dia lakukan akan menghapuskan pahala dari amalan sholatnya tadi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Sehingga tauhid itu perlu menjadi prioritas kita untuk kita dakwahkan. Makanya ada metode dakwah. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas dakwah kita. Ya, percuma orang misalnya menjauhi riba, kemudian melaksanakan sholat, tapi kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan, apalagi itu syirik akbar. Ya, orang yang melakukan syirik akbar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan syirik. Baik, ini perkara yang pertama yang menjadi bekal seorang, perkara yang kedua yang menjadi bekal seorang dai, yaitu ilmu. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, ilmu tentang siapa yang akan dia dakwahi, dan ilmu tentang metodologi dakwah. Kemudian yang berkaitan juga dengan ilmu tentang orang yang akan kita dakwahi, poin yang ketiga sebagai bekal dakwah kita adalah hikmah. Hendaknya berdakwah dengan hikmah. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, beliau menyebutkan bahwa hikmah itu menempatkan sesuatu, ya ini dengan maknanya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini berkaitan dengan dakwah kita. Ya, sebagai contoh saja, ketika kita berdakwah di suatu lingkungan yang mereka sudah antipati dengan yang namanya Wahabi, misalnya, ini contoh saja ya. Ya, maka jangan kemudian kita berdakwah dengan terang-terangan, misalnya kajian usulul thalathah yang nulis siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, orang semua udah antipati. Makanya dakwah itu juga harus ada strateginya. Ya, harus dengan hikmah. Jangan kemudian ketika kita melihat satu kemungkaran semuanya diingkari langsung dengan tangan, misalnya dengan ucapan kita. Ya, ini seperti dakwah itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar juga. Jangan sampai muncul kerusakan yang lebih besar.
Jangan sampai muncul kerusakan yang lebih besar. Ya, makanya seseorang perlu berdakwah dengan hikmah. Nabi SAW, kalau kita lihat bagaimana praktek beliau, ya, beliau terkadang bersikap keras, beliau terkadang bersikap lembut dan toleran. Misalnya ketika Mu'ad bin Jabal yang tadi sudah kita katakan bagaimana beliau ilmunya, ya. Ketika Mu'ad bin Jabal ini punya kebiasaan, beliau sholat bersama Nabi SAW di Masjid An-Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya untuk mengimami ya masyarakat di kampungnya sholatul isya. Nah, tapi beliau itu sholat dengan bacaan yang panjang. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Jadi beliau menegur dengan keras. Kenapa? Karena tahu Mu'adz ini adalah seorang yang berilmu. Ya, kalau ditegur dengan keras pun nggak jadi masalah, karena memang yang dia lakukan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Tapi coba bandingkan dengan orang Badui yang kencing di masjid. Saya kira antum semua pernah dengar ceritanya. Ya, ada orang Badui kencing di masjid. Ya, ketika dia kencing di masjid, para sahabat ya tahu sendiri ya, wah ini masjid kok dikencingi ya. Tapi Nabi SAW membiarkan, biarkan saja. Sampai kemudian Badui itu selesai, ya kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air ke tempat Badui tadi kencing. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, didakwahi dengan penuh kelemah lembutan. Ini masjid, tempat zikir, tempat ibadah kepada Allah, ya tidak pantas untuk dibuang kotoran di sini. Maka apa yang dikatakan oleh Badui tadi, terkesan sekali beliau dengan Nabi SAW. Terkesan sekali beliau dengan Nabi SAW. Maka kemudian beliau orang Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya wala tarham ya ma'ana ahadan. Jadi dia berdoa, ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad. Yang lainnya jangan dikasih rahmat. Kenapa dia seperti itu? Karena terkesan dengan dakwahnya Nabi SAW. Yang lainnya ini nggak usah dikasih rahmat ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Nabi sama saya dapat rahmat gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Nah, kita lihat bagaimana Nabi SAW ya berdakwah dengan hikmah. Contoh lain dari praktek dakwah beliau yang dipenuhi dengan hikmah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat beliau kepada Hirokla. Beliau ketika mengajak Hirokla atau Heraklius Adzimir Rum, ya, beliau tetap menghormati posisi Hirokla sebagai seorang kaisar. Ya, dalam surat beliau dituliskan kepada Hirokla, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hirokla Adzimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar atau kaisar Romawi. Beliau tidak kemudian, wah ini musyrik, kok usah dihormati. Tidak. Ini orang punya jabatan. Kaisar Romawi, Imperium Romawi itu kan kekuasaannya membentang dari timur ke barat, ya, yang bisa disaingi oleh orang Persia ketika itu. Ini kalau tidak dihormati, ya pasti dia sudah akan mencak-mencak terlebih dahulu. Makanya tempatkanlah seseorang itu pada posisinya. Antum ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana, ya itu harus diwongke. Jangan kemudian nggak dipandang sama sekali, ya. Saya dakwah di kampung, ya disapa dulu lah ya, bapak-bapak yang saya hormati, ya. Jadi orang itu simpatik dengan dakwah, itulah namanya hikmah. Jangan, wah ini pelaku maksiat kok, wah ini sering melakukan kebidahan, ya lu bidah. Akhirnya dakwahnya ditolak. Ya, oleh karena itu harus berdakwah dengan penuh hikmah, ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan metode dalam berdakwah. Ya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Artinya apa? Kata Syekh Asyidi tadi itu, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian dengan mau'izah hasanah. Ya, mau'izah hasanah artinya kita melakukan targhib wa tarhib, penyemangat dan ancaman. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan dapatkan ini.
kalau kita tidak meninggalkan kemaksiatan, maka kita akan dapatkan ini ancamannya. Itu namanya mau'idhah hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini maksudnya apa? Kalau ada seseorang yang dia sudah terbiasa dengan suatu kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan dia, itu bagaimana caranya agar dia ya bisa pindah dari ya kesalahan yang dilakukan kepada al-haq. Jadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebatlah dengan cara yang baik. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda melakukannya seperti ini? Padahal dalam Al-Quran dikatakan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan syirik. Nah, seperti itulah dalam berdakwah. Perlu adanya hikmah. Kemudian yang keempat, bekal dari seorang juru dakwah atau da'i ilallah adalah akhlak yang mulia dan pergaulan yang baik dengan masyarakat. Nah, ini dia. Ini yang sangat penting. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterima dakwahnya? Ya, jadi sebenarnya yang membuat orang itu menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kesombongan, al-kibr. Kenapa? Karena kalau orang melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan melihat suatu hal yang negatif dari diri beliau. Akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Ya, ketika beliau berkata dengan baik, berkata dengan santun. Semua orang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kenapa mereka menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu tadi, ya, karena kesombongan. Mereka tidak mau mengganti apa yang sudah menjadi tradisi, ya, nenek moyang mereka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari pribadi Nabi SAW, nggak ada satupun yang bisa mereka cela. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Maka kita kalau ingin dakwah itu diterima di tengah-tengah masyarakat, hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi SAW ya mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini adalah satu perkara yang penting, terutama bagi orang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika ingin berdakwah, ketika dakwahnya ditolak oleh manusia, coba dia koreksi, bercermin. Jangan-jangan dakwahnya itu ditolak bukan dari apa yang dia sampaikan, tapi dari keburukan akhlaknya. Ya, tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Ya, tiba-tiba kasih ceramah, kowe selama ini kemana gitu ya, nggak pernah tahu, ya, masyarakat nggak pernah tahu, tiba-tiba dia berdakwah, maka bergaulah dengan masyarakat, nggak jadi masalah, ya. Hal-hal yang tidak memiliki syar'i, kita berkiprah di tengah-tengah masyarakat itu bukan satu permasalahan sama sekali. Misalnya dalam acara-acara sosial, kerja bakti, ya, ronda, kalau masih ada ronda, ya. Semua kegiatan sosial kita ikuti, bersosial dengan masyarakat, dengan tetangga, dan itu adalah ajaran Islam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Nah, ini ikhwan sudah mengenal sunnah, sama tetangga gak pernah bergaul, sama tetangga gak pernah menyapa, sama tetangga tidak pernah punya kepedulian. Ya, bagaimana mau diterima dakwahnya? Atau dia memiliki sifat kaku, ya, kalau berdakwah keras, ya, selalu mencela saja. Maka orang-orang akan berat untuk menerima dakwah. Ya, dakwah ini berat, ya. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dakwah ini sudah berat, jangan diperberat lagi dengan buluknya akhlak. Ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang bagaimana karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaitannya dengan dakwah. Fabima rahmatin min rabbik lintalahum walau kunta faddan ghalidal qabilan faddu min haulik. Ya, dengan rahmat dari Rabbmu maka engkau pun bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap keras, ya, bersikap kaku, hatimu kemudian keras, ya, hatimu beku, maka mereka akan berpaling darimu. Kalau kita bersikap keras di tengah-tengah masyarakat, maka ya masyarakat akan berpaling, tidak akan mau menerima dakwah kita. Kemudian yang kelima, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Yang kelima, hendaknya dakwah kita memiliki prioritas. Artinya berdakwahlah kepada lingkungan terkecil kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita melihat Nabi SAW, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat beliau. Wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini salah satu problematika dalam dakwah. Orang sibuk berdakwah, dia jadi pegiat dakwah, tapi lupa untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya, berdakwah kepada anak istrinya, berdakwah kepada orang tuanya. Ingat, orang tua itu harus menjadi prioritas kita. Jangan sampai anaknya sudah kenal sunnah, bapaknya nggak didakwahi, bapaknya masih bergelimang dengan kesyirikan, bapaknya masih bergelimang dengan kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemana antum? Sibuk sana kemari ikut menjadi pegiat dakwah, orang tua dilupakan. Kalau kita lihat bagaimana dahulu para sahabat, mereka itu berupaya bagaimana agar orang tua mereka itu masuk Islam. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari membawakan kisah bagaimana Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam ketika itu. Mengajak ibunya untuk masuk Islam, tapi ibunya malah mencela Nabi SAW. Maka kemudian dia mendatangi Nabi SAW, meminta agar Nabi SAW mendoakan ibunya, sampai kemudian ketika dia pulang, disebutkan dalam riwayat tersebut, terdengar gemericik air di rumah sang ibu. Tunggu wahai Abu Hurairah, kata ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Begitu dibuka pintunya, ibunya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ibunya masuk Islam. Nah, terkadang kita dakwah kemana-mana, tapi keluarga terdekat tidak kita dakwahi. Coba kita lihat, mungkin ada anggota keluarga kita yang nggak sholat, ya nggak? Masih banyak anggota keluarga kita yang tidak sholat. Masih banyak dari anggota keluarga kita yang melakukan praktek perdukunan. Masih banyak di antara saudara-saudara kita dari kalangan muslimah yang belum menggunakan hijab syar'i. Masih banyak sekali PR kita. Maka dakwah itu harus diprioritaskan, harus ada prioritasnya. Dan juga orang-orang teman-teman kita ini juga ya ikhwan, saya mendengar seruan untuk meninggalkan teman-teman kita di masa lampau. Ini ada benarnya, tapi perlu kita beri catatan. Ketika teman-teman kita di masa lampau, orang-orang yang bergaul dengan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, ketika kita masih bergaul dengan mereka itu menimbulkan satu hal yang buruk, memang kita harus jaga jarak. Tapi kalau tidak menimbulkan suatu hal yang buruk, dalam keadaan kita pernah menjalin hubungan emosional dengan dia, teman seperjuangan dari zaman susah dulu, merantau ke Surabaya, tidak punya apa-apa, kemudian kita lupakan begitu saja. Dalam keadaan dia bergelimang kemaksiatan, dalam keadaan dia nggak sholat, mungkin sahabat kita ini kalau dia dengar kajiannya ustadz kita, dia nggak mau dengar. Lihat ustadznya udah jenggotnya udah besar nih, aliran garis keras. Tapi dia tahu bahwa kita ini sahabat dia, orang yang berkorban untuk dia, pernah berkorban untuk dia. Maka kalau bukan kita yang menyampaikan dakwah kepada mereka, siapa? Jangan jadi penyesalan nanti kita punya teman tiba-tiba dengar kabar dia murtad, dapat undangan pemberkatan di gereja. Naudzubillah. Karena mungkin kita asik dengan komunitas kita yang baru, dengan kawan-kawan, ikhwan-ikhwan, pegiat-pegiat dakwah, kita melupakan teman-teman kita. Orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, memiliki hubungan baik, dan mungkin dia berjasa kepada kita. Maka coba kita jadikan juga mereka prioritas. Tapi dengan tadi ada koridornya, selama pergaulan tersebut tidak kembali menarik kita pada kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, hendaknya seorang yang berdakwah ini memiliki dada yang lapang dalam permasalahan khilafiyah. Jadi memang kalau kita baca, para ulama itu kan terkadang berbeda pendapat, karena mereka berbeda dalam melihat sebuah dalil, berbeda perspektif dalam melihat sebuah dalil. Maka perkara-perkara yang masih bisa kita tolerir, itu kita tolerir. Jangan kemudian ngotot-ngototan, makanya banyak
fatwa dari para ulama ya, di antaranya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Syekh Shalih Al Fauzan itu menekankan kita kalau belajar fikih itu sesuai dengan fikih yang ada di negara tersebut. Jangan kemudian buat kacau tengah-tengah manusia dengan membawa fikih yang baru. Ini fatwa Syekh Shalih Al Fauzan. Antum tahu Syekh Shalih Al Fauzan ulama besar. Ya, beliau sudah banyak makan asam garam dakwah. Beliau berfatwa agar kita itu mengikuti mazhab yang ada di negeri kita. Kenapa? Karena kalau kita mengerti mazhab, ya, mengikuti mazhab yang ada di negeri kita, ya, tentunya semua mazhab itu dalilnya sama, Al-Quran Sunnah. Ya, semua mazhab itu nggak ada yang sesat. Semua mazhab itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Cuma mereka beda perspektif dalam melihat dalil tersebut. Dan perspektif yang berbeda ini sudah ada dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika Nabi SAW memerintahkan, la tusalliyanna ahadun minkum illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya, sholatul asr, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian para sahabat ketika tiba waktu sholat asar di belum sampai ke Bani Quraidah, ya, mereka tidak sholat, mengambil teks hadis tadi bahwa sholat asar harus dilaksanakan di Bani Quraidah. Sebagian para sahabat menganggap, oh ini maksudnya adalah agar kita bersegera. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, kita belum sampai di Bani Quraidah, ya udah sholat. Mereka berbeda. Ya, maka Nabi SAW tidak mencela salah satu pihak tersebut. Dia mencela dua-duanya, tidak mencela salah satu di antara mereka. Maka ini salah satu perkara yang perlu kita perhatikan dalam berdakwah. Kalau antum paham mazhab Syafi'i, ya, mungkin kita yang bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat. Pak, ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini loh Pak, misalnya. Oh iya toh, oh iya Pak. Oh, ya. Pertama, kita bisa memperkecil celah konflik dengan masyarakat. Ya, ketika kita paham, oh ini yang sudah bertahun-tahun ya, ratusan tahun berlaku di negeri kita, mazhab Syafi'i ya. Ya, kita tahu bahwa ini ada tuntunannya dalam mazhab Syafi'i seperti ini penjelasannya. Sehingga itu meredam konflik. Kalau konflik itu teredam, kita bisa fokus dalam pembenahan akidah. Masalah ini nggak perlu dipermasalahkan. Ya, masalah apa? Azan, ya, azan di telinga bayi jadi ribut satu negara, ya, ribut. Pernah tuh kan ada yang mengatakan nggak ada tuntunannya. Cobalah perluas referensi kita, ya. Masalah azan di telinga bayi itu dalam kitabnya Ibnul Qayyim saja disebutkan. Bahkan beliau menyebutkan hikmahnya. Ya, beliau menyebutkan dalilnya, beliau menyebutkan hikmah dari azan di telinga bayi. Ini satu contoh kasus saja. Ya, kita sibuk dengan suatu hal yang harusnya itu kita bisa tolerir. Dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Masalah kunut subuh, ya, dari zaman dulu ribut. Padahal sudah tolerir saja, karena memang pendapat mereka juga kuat. Orang-orang yang melakukan kunut itu kuat. Nah, ini pentingnya kita untuk memperluas cakrawala kita, ya, sehingga apa? Kita bisa lapang dada dalam permasalahan khilaf. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, tujuh. Yang keenam tadi lapang dada dalam permasalahan khilaf. Yang ketujuh, hendaknya kita bersabar dalam dakwah, ya. Jangan kemudian pengennya dakwah sekali ya besok orang sudah jadi soleh satu kampung, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian Fatu Mekah itu baru tahun berapa? Ke-6 atau ke-7. Baru orang di Mekah itu masuk Islam, ya. Baru terjadi Fatu Mekah itu menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga butuh proses, dakwah itu butuh proses. Jadi jangan kemudian kita terburu-buru, ya, untuk mendapatkan keberhasilan dalam dakwah. Lihatlah Nabi SAW. Makanya perlu bagi kita itu untuk belajar sirah nabawi itu perlu sekali. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana beliau berinteraksi dengan para sahabat, itu semua adalah bekal kita dalam dakwah. Dan jangan gampang menyerah, ya, jangan gampang merasa putus asa dalam dakwah. Kita itu tidak dinilai dari keberhasilan kita loh, ya, tapi dari usaha kita. Kalau dinilai dari keberhasilan, maka banyak nabi yang gagal. Nabi SAW ketika dilihat, ya, uridat alayyal umam, ya, ditampakkan padaku umat-umat. Kemudian beliau melihat ada nabi yang cuma punya rohtun itu antara 3 sampai 10. Nabi loh, ya, bukan ustadz, bukan dai. Pengikutnya cuma 3 sampai 10.
Ada kemudian yang punya rajulun au rajulain. Rajulun au rajulan. Dia punya pengikut 1 atau 2 orang. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Kalau kita berorientasi pada hasil, pasti kita akan memvonis ini adalah nabi yang gagal. Tapi apakah mereka gagal? Jawabannya tidak. Karena Allah itu melihat usaha kita. Adapun keberhasilan, ya, maka al-hidayatu biyadillah. Hidayah ada di tangan Allah. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau berdakwah dengan penuh kelemah lembutan. Apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempari oleh orang di Taif. Lalu datanglah malaikat Jibril, ya, bersama malaikat penjaga gunung. Lalu menawarkan kepada Nabi SAW, ya, apakah kalau engkau menghendaki maka aku bisa lemparkan gunung ini kepada mereka. Wahai Muhammad, kalau kita gimana kira-kira? Ya, ya, ya. Lanjutkan, ya. Lanjutkan, ya. Tapi enggak, Nabi SAW dengan penuh kesabaran. Jangan, ya. Karena saya masih berharap, ya, dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, seperti itulah, ya, dakwah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran. Makanya, ya, banyak-banyak bersabar dalam dakwah. Semuanya butuh proses. Baik, mungkin ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita semua dalam dakwah ilallah. Ya, kita harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan melahirkan sikap bijak bagi kita dalam berdakwah. Ingat, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan pujian manusia. Jaga keikhlasan dan jalani prosedur yang ada. Masalah keberhasilan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lah, boleh. 1-2 pertanyaan. Kalau ada yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mendakwai kita dengan keluarga kita, khususnya yang terus terang aja mungkin di keluarga saya sendiri itu masalah penyakit TBC itu masih Banyak. gitu Ustaz. Makanya kan terus terang sering-sering kayak mau acara gini nih masih nuruti orang yang di kampung. Apa tanah leluhur saya itu gimana Ustaz? Ya, ini masalah bukan kita sendiri, kadang-kadang banyak, semuanya juga karena, ya, karena memang yang namanya TBC, tahu TBC tidak? Tuberkulosis, bukan? TBC itu takhoyul. Oh ya, ibu-ibu belum selesai kajiannya, Bu. Kami harapkan kepada ibu-ibu untuk tetap tenang karena kajian belum selesai. Ya, Bu. TBC itu takhoyul bid'ah curofat. Ya. Pakai ejaan lama, Pak. Itu kan dari zaman 20-an, tahun 20-an. Jadi pakai curofat, ya. Nah, caranya yang pertama, kita perbaiki akhlak kita. Ini yang pertama. Ya, tetap menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Karena orang itu kalau sudah lihat akhlak yang buruk itu sudah antipati. Tapi misalnya ngelihat, oh, si fulan ini sejak ngaji itu tambah perhatian kepada karib kerabatnya. Suka nelpon Pak D-nya, Pak D gimana kabarnya? Suka ngunjungi Pak Leknya, ya, suka ngunjungi orang tuanya. Kalau saudaranya ada yang memerlukan sesuatu, dia siap bantu. Nah, kalau sudah orang itu kalau huruf Jawa itu kalau sudah dipangku itu mati. Maksudnya apa? Kalau orang itu sudah berhutang budi, dia nggak enakan. Ya, mungkin ketika kita berdakwah kepada dia tidak suka, tapi dia tidak akan secara frontal.
Jadi itu yang pertama, ya, kita tetap menunjukkan akhlak yang baik. Nah, Nabi SAW itu dalam sirah Ibnu Ishaq ketika beliau berdakwah, ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada karib kerabat, itu beliau tuh ngajak makan-makan. Paman-pamannya itu diajak makan-makan. Ya, Ali yang bantu beliau untuk menyediakan makanan. Tapi karena itu Abu Lahab itu sudah tahu ini pasti ada maunya. Setiap kali Nabi ingin berdakwah, dicekal, cekal, sampai terakhir kali Nabi SAW bisa menyampaikan dakwah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita hendaknya tetap berbuat baik kepada karib kerabat kita. Kemudian ya kalau memang butuh keluarkan modal, hadiah. Coba lihat Nabi SAW ketika beliau berhasil menaklukkan kota Makkah dan kemudian berhasil ya dalam perang Hunain, ya, ketika berhasil memenangkan peperangan melawan orang-orang Taif, itu banyak mendapatkan ghanimah. Ghanimah ini diserahkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dapatkan 100 unta, ada yang dapatkan 1 lembah kambing, ya. Nah, terkadang hati itu perlu digerakkan dengan harta. Coba berikan hadiah kepada mereka. Ya, kata Nabi alaihissalam, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling cintai. Maka tumbuhkan rasa cinta kepada saudara-saudara kita. Nah, kemudian cari waktu yang tepat, ya. Sampaikan bahwa kita mencintai mereka. Ada hal-hal yang tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan syariat, ya. Misalnya mereka masih suka mengunjungi tempat-tempat keramat untuk ngalap berkah. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Kenapa kok harus ke tempat-tempat seperti itu untuk dikabulkannya doa-doa kita, ya. Jadi seperti itu. Yang penting itu adalah pendekatan. Kita dekati dengan baik. Ya, kemudian kita kalau memang butuh diberikan sesuatu untuk menggerakkan hati mereka, maka kita keluarkan. Dan itu termasuk infak fisabilillah. Ya. Jadi dakwah memang perlu modal. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya. Cukup? Ya, silakan. Satu lagi. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Langsung aja, Kak. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ya. Sesuatu yang kita lihat itu banyak kata yang dimaksudkan hukum. Hikmah itu hukum apa? Hikmah itu kebijaksanaan atau hukum? kebijaksanaan hukum. Iya. Saya berpendapat itu hukum. Tetapi kalau kebijaksanaan itu nanti bisa akan menjadi hukum. Jadi makanya hukum belakannya saya minta dijelaskan. Baik, para ulama tafsir menjelaskan bahwa hikmah di sini adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan demikian. Sehingga korelasinya dengan dakwah, ya, dia lebih cenderung kepada kebijaksanaan, dan tapi tidak melazimkan bahwa itu melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi memang dakwah itu kita harus fleksibel, tapi tidak sampai melanggar batasan syariat. Misalnya gini, ketika kita ingin mendakwahi orang yang melakukan kemaksiatan, apakah artinya karena mereka melakukan kemaksiatan kita harus ikut melakukan maksiat juga agar mereka mau mendengar kita? Jawabnya tidak. Maka ini bukan hikmah. Hikmah tetap kebijaksanaan yang dipagari dengan koridor syariat. Ya. Mereka lakukan. Iya. Hukum. Iya. Al-adah muhakkamah. Iya. Iya. Oh, salah paham berarti, Pak. Itu salah paham. Saya kurang paham. Seperti di desa-desa itu kan masih banyak adat-adat yang melanggar syariat. Betul. Katanya dia itu nanti adat ini bisa menjadi hukum. Oh, keliru berarti, keliru dalam itu namanya dakwah perlu ilmu.
ya adat al-adah muhakkamah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, adat itu bisa menjadi hukum. Misalnya ada satu perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum. Misalnya saya ambil contoh bagaimana seseorang memperlakukan istrinya. Dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik. Maka kata para ulama, di ini dilihat kebiasaan orang tersebut di suatu negeri, bagaimana kebiasaan mereka memperlakukan istri mereka dengan baik. Misalnya mencukupi nafkah dalam artian makan 3 kali sehari. Maka wa ashiruhunna bil ma'ruf di sini maknanya adalah memberi makan ya seseorang istrinya 3 kali sehari dengan makanan yang lazim dimakan oleh mereka penduduk negeri tersebut. Demikian juga wa ashiruhunna bil ma'ruf, misalnya dia di negeri yang lain, jenis makanannya berbeda, maka al-adah muhakkamah, tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang melakukan satu kebaikan kecuali dia memberikan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam negeri tersebut. Itu maksudnya al-adah muhakkamah. Jadi hal-hal yang sifatnya umum ya disebutkan dalam Al-Quran ya, kemudian disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan tempat tersebut. Tapi kalau misalnya sesuatu yang sudah jelas itu suatu kemaksiatan, suatu hal yang melanggar syariat, tidak bisa dilegalkan dengan hanya alasan bahwa itu adalah kebiasaan atau tradisi. Jadi tetap ada koridor syar'inya. Ya, sehingga kaidah al-adah muhakkamah tadi, adat itu bisa menjadi hukum, itu berlaku kalau memang tidak ada aturannya ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah ada jelas batasannya, maka itulah yang menjadi patokan kita. Wallahu ta'ala alam. Ya. Batasan. Karena dia tidak mau dengan yang bukan maksudnya yang menjelaskan, dia masih bertahan dengan. Oh ya nggak bisa. Kalau gitu nanti susah dong kita. Kalau daerah yang mungkin mereka belum berpakaian, nanti adatnya jadi hukum nanti. Nah makanya tidak konsisten. Ya. Baik, cukup mungkin. Ya. Baik, cukup ya ikhwan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, kita cukup dulu sampai di sini, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Tadi sudah kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.